Salam, apa kabar Bapak Ibu semua? Mari hari ini kita akan bersama-sama merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu, saya ingin membagikan satu perenungan yang berjudul Ketika Tuhan Tidak Menjawab Doa Kita. Nah ini satu topik yang banyak tidak disukai orang, tidak disenangi karena apa? Karena kadangkala membuat tidak nyaman di hati. Tetapi faktanya banyak doa-doa anak Tuhan tidak dijawab oleh Tuhan. Dan hal itulah yang membuat keraguan di dalam hati setiap orang. Apakah Tuhan itu masih bekerja kuasanya sampai hari ini atau tidak? Atau firman itu masih benar atau tidak sampai hari ini? Nah, ketika kita tidak dijawab doa kita oleh Tuhan, apa reaksi kita? Tentunya pasti kecewa, marah-marah, curiga dengan Tuhan, bahkan ada yang undur dari Tuhan, nyalahkan Tuhan, bersungut-sungut dan sebagainya. Bahkan kita berkata, sudah lama ikut Tuhan kok seperti ini, ngapain? Gitu, sudah melayani Tuhan dan dijawab doanya, ngapain? Sudah berdoa bertahun-tahun, sakit tidak sembuh, ekonomi belum pulih, rumah tangga tambah kacau, suami tambah gila dengan perempuan lain dan sebagainya. Nah, inilah yang sering terjadi dalam hidup kita. Walaupun kita tidak ngomong, tapi hati kita bersungut-sungut juga bisa terjadi, Bapak Ibu. Kalau seseorang sudah bertahun-tahun bergumul tidak dijawab doanya oleh Tuhan, orang itu mengalami satu titik yang membuat orang bisa menyerah. Titik lemah itulah yang membuat orang bisa menyerah dan akan mencari jalan pintas. Nah, dan setan tidak keberatan memberikan jalan pintas kepada saudara. Apalagi setan memakai orang-orang di sekitarmu, dia akan berkata, oh kamu ditinggalkan istrimu, mendingan kawin lagi. Dan suamimu selingkuh, cerai saja. Memang tawaran setan itu masuk akal. Seakan-akan jiwa kita terbuai, seakan-akan kita, wah semua hitung-hitungannya tepat semuanya. Yang jadi pertanyaan, apakah itu kehendak Tuhan atau tidak? Mungkin suamimu udah lari dengan perempuan lain, mungkin istrimu sudah tidak setia lagi. Apakah itu benar-benar membuat engkau sedang menyerah? Dan apakah engkau percayai tawaran-tawaran yang dari luar sana membuat engkau sebenarnya nyaman, enak, dan sebagainya? Saya ingin beritahu Bapak Ibu Saudara, setan menawarkan sesuatu yang manis. Jebakan tikus itu dalamnya ada keju, ada makanan enak. Tikus tidak melihat ada jebakan, tapi tikus hanya melihat makanannya. Fokusnya pada enak. Tetapi ketika sudah masuk ke dalam, makan kenyang, dia baru sadar dia tidak bisa keluar. Nah, setan memberikan seperti itu. Setan memberikan umpan seperti itu. Jadi hati-hati banget ya. Karena tidak semua nasihat yang baik, yang masuk akal itu dari Tuhan. Tapi sesuatu yang benar itu mendatangkan damai sejahtera, ada sesuatu yang luar biasa. Betapa penting Bapak Ibu jangan berkata, kita cerai saja, kita cerai sudah nggak sanggup lagi. Ingin dengar dengan baik. Masih ada jalan, masih ada waktu untuk Tuhan. Ada waktu Tuhan bekerja dalam hidupmu. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang sering ditanyakan kepada saya begini. Tuhan itu sebenarnya mendengar nggak sih? Tuhan itu selalu mendengar, Pak. Tapi jawabannya ada 3. Ya, tunggu, dan tidak. Nah itu dia. Jika semua doa dijawab Tuhan, semua orang pasti mau ngikut Tuhan. Masalahnya adalah tidak semua doa dijawab Tuhan. Nah ini jadi masalah. Nah disinilah kita belajar kebenaran firman Tuhan. Supaya kita tidak menjadi kecewa, kita tidak menjadi bersungut-sungut hati kita. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan hari ini ya. Nah, hal pertama, kenapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena kita salah berdoa. Nah itu, kita salah berdoa. Coba mari Bapak Ibu kita baca bersama-sama Yakobus pasal keempat, Yakobus pasal 4 ayat 1 sampai 3. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu tapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu menunuh, kamu iri hati dan kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu
salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini doa itu bukan sekedar runtutan kata-kata yang indah yang dihafal begitu rupa, bukan. Doa itu bicara tentang motivasi kita. Di balik kita ucapan kata-kata kita itu Tuhan yang tertarik sekali. Tuhan tidak tertarik berapa panjangnya doa, tapi Tuhan tertarik di balik doa itu apa gitu. Nah, itu hal yang pertama. Yang kedua, penyebabnya apa Bapak Ibu kira-kira? Masih ada niat jahat, itu dia. Masih ada niat jahat. Nah, ini tanpa kita sadari, kadangkala kita baik-baik aja, tetapi kalau kita kembali periksa hati kita, masih ada niat jahat yang tersimpan. Nah, itu dia. Coba Mazmur 66 ayat 18, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentunya Tuhan tidak mau mendengar. Nah, itu dia. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentunya Tuhan tidak mau mendengar. Nah, ini dia. Dengarkan baik, niat jahat itu seperti apa sih? Niat jahat itu ketika hati kita selalu berprasangka buruk, hati kita selalu negatif dengan orang, kita tidak bisa mengampuni orang, kita masih terikat kebencian dengan orang, walaupun kita sudah melayani, walaupun kita sudah rajin ke gereja. Tapi kalau hati kita tidak bisa mengampuni, aduh, sangat bahaya sekali Bapak Ibu. Sangat bahaya banget. Nah, saya bacakan di Yeremia 17 ayat 10. Dikatakan ini, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin. Nah, dengar. Untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan langkah-langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Ya, Tuhan menyelidiki hati kita. Makanya sebelum melipat tangan berdoa kepada Tuhan, selesaikan hati kita, selesaikan masalah kita. Nah, ini kan Tuhan dengan jelas berkata, peringatan keras sekali ya kepada kita dalam Markus pasal 11. Tentunya Bapak Ibu ingat itu, tahu untuk ayat itu, tapi alangkah baiknya kita akan baca dengan baik ya. Markus pasal 11 ayat 24 ayat 25 ya. Ayat 25, dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Lepaskan pengampunan, supaya tidak ada niat jahat di dalam hatimu, Pak. Lepaskan itu kebencian dengan pengampunan. Jangan sampai ada niat jahat apapun bentuknya kepada siapapun. Memang kita merasa sakit. Orang berkata, pendeta sih gampang ngomongnya, mengampuni. Coba kalau pendeta alami sendiri, gimana Bapak Ibu Saudara? Saya juga pernah mengalami kepahitan, saya juga pernah mengalami penolakan, aku juga pernah mengalami rasis. Bagaimana saya diperlakukan orang sangat berbeda karena warna kulit. Tapi saya lepaskan pengampunan, dan ketika saya lepaskan pengampunan, itu luar biasa. Saya difitnah, saya dijelek-jelekan di mana-mana, dan bahkan semua orang tahu, tetapi saya tetap diam diri. Saya minta Tuhan bela saya, dan tepat waktunya Tuhan bela saya, semua orang akhirnya pada mengerti. Nah, saudara-saudara, jangan kita minta pembelaan diri, tapi jangan membela diri dengan cara kita, maksud saya, tapi izinkan Tuhan bekerja dengan caranya. Dengan cara apa? Mengampuni, lepaskan sesuatu yang mengikat hati kita, itu sampah. Dan mari Bapak Ibu kita belajar. Yang ketiga, kenapa doa gak dijawab Tuhan? Nah, itu dia. Kenapa bagian ketiga ini sangat penting, Pak? Dengarkan dengan baik ya. 1 Petrus pasal 3 ayat 1. Apakah itu hidup keluarga yang tidak benar? Nah, ini dia, kurang harmonis. Ayat pasal 3, 1 Petrus pasal 3 ayat 7. Demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris dan kasih karunia, itu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Kehidupan suami istri tidak lepas dari masalah. Dan memang kalau seorang sudah menikah, itu artinya siap menghadapi masalah. Nah, itu dia. Jangan berpikir pernikahan kita itu lancar-lancar saja, karena karakter kita pasti berbeda, apalagi suku berbeda, karakter berbeda, kemauan berbeda, tetap ada namanya konflik. Nah, itu dia. Kalau pernikahan tidak ada konflik, itu bukan pernikahan itu namanya. Tapi bagaimana cara menyelesainya, sebesar apapun konflik, bagaimana cara jalan keluarnya. Makanya Tuhan berkata, hai suami-suami, kasihilah
Hiduplah bijaksana dengan istrimu. Sebagai kaum yang lebih lemah, hormatilah mereka supaya teman pewaris dan kasih karunia, yaitu supaya doamu jangan terhalang. Nah itu, ini bukan bicara suami saja. Alkitab lain juga berkata, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, bukan tanduklah suamimu. Itu dia. Dengar baik-baik ya semuanya. Istri harus menghormati suami. Nah itu, suami harus mengasihi istri. Kita saling punya kelemahan masing-masing, tapi kelemahan kita diisi dengan kasih Tuhan, dengan cinta. Coba ingat Bapak Ibu, waktu kita belum menikah kan, kita buru-buru cepat-cepat ingin masuk pernikahan, ingin merasakan kasih pernikahan seperti apa. Tapi kalau sudah menikah, cepat-cepat ingin keluar dari pernikahan. Nah itu masalahnya. Nah, dengar dengan baik hari ini, kenapa doa kita belum dijawab? Ada 3 hal. Kita salah berdoa karena motivasi kita salah. Yang kedua, masih ada niat jahat di hati kita yang tersimpan. Yang ketiga, hidup keluarga yang tidak rukun, tidak benar. Nah ini bagian pertama, besok saya sambung. Biarlah hari ini membuat Bapak Ibu semakin koreksi. Kita koreksi masing-masing di hadapan Tuhan. Apakah yang salah kira-kira? Apa yang kurang kira-kira di hadapan Tuhan? Mari Bapak Ibu kita berdoa, biar kasih Tuhan menyertai doa saya. Di dalam nama Yesus, Tuhan berkati, Tuhan menolong dimanapun kau berada mendengar renungan ini. Biar Tuhan menjamahmu, Tuhan memulihkan, Tuhan meneguhkan, Tuhan menguatkan, Tuhan berikan kekuatan. Ada orang yang sudah tidak kuat lagi, biar Tuhan kekuatan untuk mengasihi, Tuhan berikan kekuatan untuk mengampuni. Biar pagi hari ini darah Yesus memberkati, darah Yesus menguduskan, membentengi mereka. Biar kasih sejahtera Tuhan turun atas mereka semua dalam nama Yesus Tuhan, amin. Shalom Bapak Ibu, sampai jumpa bagian kedua ketika Tuhan tidak menjawab doa. Tuhan Yesus memberkati.